Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Wijaya. Di sini saya akan membuat kultum atau berceramah. Innal hamdalillah nahu wastaghfiruhu wa auzubillahi min syaruri anfusana wa min syai'ati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan kita hingga bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga teracuhkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini, mari kita merenungkan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya, hidup kita dipenuhi oleh nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quraisy Ibrahim ayat 34. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah sangatlah banyak mulia dari nikmat besar kita, seperti kehidupan, kesehatan, sampai nikmat kecil yang sering kita lupakan, seperti udara yang kita hirup saat ini. Namun seringkali manusia menyadari nikmat kita ketika nikmat tersebut hilang. Ketika sehat, kita jarang bersyukur, tetapi ketika sakit, barulah kita merasakan betapa berharganya kesehatan. Begitulah juga dengan waktu. Setiap hari Allah memberikan kita waktu 24 jam. Tetapi seringkali waktu itu tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan terkadang hal yang tidak diridhoi Allah. Hadirin sekalian, bersyukur kepada Allah tidak hanya dapat dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga bukti dengan perbuatan. Para ulama menjelaskan bahwa syukur memiliki 3 bentuk. 1. Bersyukur kepada hati, bersyukur dengan hati, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. 2. Bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dengan memperbanyak zikir. 3. Bersyukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan dan kesehatan, ketaatan kepadanya. Misal, jika kita diberi nikmat harta, maka gunakanlah untuk bersedekah. Jika nikmat ilmu, maka gunakan untuk mengajar kebaikan. Jika diberikan nikmat waktu, maka gunakan untuk ibadah dan yang bermanfaat. Allah juga telah memberikan janji yang sangat indah kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quraisy Ibrahim ayat 7. Ini adalah janji Allah. Jika kita bersyukur, maka Allah menahan nikmat kita, bisa ditambah rezekinya, ditambah berkahnya, ditambah ketenangan hatinya, atau dijaga dari berbagai musibah. Sebaliknya, jika manusia kufur nikmat, maka nikmat tersebut dicabut oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan hidup kita sebagai kesempatan untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Jangan menggunakan karya untuk bersyukur, jangan menggunakan sukses untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah kepada setiap keadaan. Karena orang yang bersyukur selalu merasa cukup dan berbahagia, sementara orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang meski memiliki banyak harta. Akhirnya, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah
yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, selain dengan ucapan dan perbuatan rasa syukur, juga harus terlihat dalam cara kita menjalani kenikmatan kehidupan sehari-hari. Orang yang bersyukur biasanya memiliki hati yang lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah mengeluh. Sebaliknya, orang yang kurang bersyukur seringkali mudah merasa iri, merasa kurang, dan sulit merasa bahagia. Padahal, bisa jadi nikmat yang ia miliki jauh lebih banyak dibandingkan orang lain. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat yang sangat indah kepada kita. Beliau bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian." Lebih sederhana daripada kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah bersyukur. Namun, dalam unsur ibadah, kita dianjurkan melihat orang yang lebih dari kita agar kita termotivasi untuk meningkatkan amal. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah sederhana yang sering diceritakan oleh para ulama. Ada seorang laki-laki yang selalu mengeluh tentang hidupnya. Ia merasa hidupnya susah, rezekinya sempit, dan selalu merasa kurang. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ulama. Ulama itu bertanya kepadanya, "Jika ada orang yang mau membeli kedua matamu dengan harga 1 miliar rupiah, apakah kamu mau menjualnya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Ulama bertanya lagi, "Bagaimana jika tanganmu dibeli dengan harga 2 miliar rupiah?" Ia menjawab, "Tidak mungkin saya menjualnya." Akhirnya, ulama itu berkata, "Berarti sebenarnya kamu memiliki nikmat yang nilainya jauh lebih besar daripada miliaran rupiah. Lalu, mengapa kamu masih merasa hidupmu tidak memiliki apa-apa?" Dari kisah ini, kita belajar bahwa seringkali kita tidak menyadari betapa besarnya nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Hadirin sekalian, mari kita mulai melatih dari diri untuk bersyukur dengan hal-hal sederhana. Misal, ketika kita bangun pagi, kita masih diberikan kehidupan. Ketika kita masih bisa berjalan ke masjid, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa diberikan untuk beribadah. Semakin kita bersyukur, hati kita semakin tenang dan hidup kita terasa lebih berkah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allahumma inni ala zikra wa syukrika wa husni ibadika. Ya Allah, tolongkanlah kami agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang itu datang dari diri saya, dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian kultum dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.